Kuasa Roh Kudus dari awal sampai akhirnya, perlengkapi kami semua dengan karunia yang melayani dalam ibadah keluarga ini, baik sebagai pemain musik, pemandu lagu, tim adaptasi kebiasaan baru, tim multimedia maupun sebagai presbiter. Pimpinlah juga seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah dan di gedung gereja ini, agar mereka semua dibaharui dalam firman dan hidup dalam berkat kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 136 ayat 1 sampai 5 secara bersahutan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah sebagai Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gita Bakti 61 ayat 1 dan 2. Serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Hati kami berlimpah dengan syukur oleh karena penyertaan dan kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bahkan di dalam setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran kami, kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun dan memimpin kami untuk mengingatkan kami akan setiap perintah firman-Mu untuk kami kerjakan. Saat ini dalam persekutuan ibadah keluarga, kami akan kembali mendengarkan sabda firman. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah serta kuasailah kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Pakailah hamba dalam pemberitaan firman ini. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat.
kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita siapkan bacaan Alkitab. Terambil dari kitab Perjanjian Lama Hosea pasal 3. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Jika kita sudah menemukannya, Hosea pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Firman Tuhan diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan Daud raja mereka, mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa respon kita kira-kira kalau ada orang yang katakanlah kita kasihi, kita memberikan perhatian untuk orang itu, kita respect dengan orang itu, tetapi orang itu berbuat sesuatu yang menyakiti hati kita. Apa kira-kira respon kita ketika kita tahu bahwa sesama anggota jemaat satu sektor kita yang kita perhatikan, kita sering doakan, tiba-tiba dia melakukan sesuatu di belakang kita dan memfitnah kita. Dan itu menyakiti hati kita. Apa respon kita ketika sahabat kita, orang yang dekat dengan kita, satu ketika justru ia mengkhianati kita? Apa kira-kira respon kita ketika suami kita berselingkuh? Atau istri kita berselingkuh? Mengkhianati rumah tangga yang sudah kita bangun bersama. Bukan saja mengkhianati diri kita, tetapi juga mengkhianati anak-anak kita. Apa respon kita? Akan ada banyak respon yang diberikan. Apakah itu dengan membalas kejahatan itu dengan kejahatan, menyakiti, memfitnah kembali, menceraikan. Pada umumnya itu respon-respon yang terjadi
dalam kehidupan manusia. Malam ini kita mau belajar apa yang terjadi kepada seorang suami yang bernama Hosea ketika istrinya meninggalkan dia, dan firman Tuhan menuliskan bersundal dan berzina dengan orang lain. Mari kita lihat pembacaan kita pada ayatnya yang 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Gomer berzina. Dia tinggalkan Hosea. Dia pergi kepada laki-laki lain. Bukan hanya satu laki-laki, tetapi banyak laki-laki. Saudara bisa bayangkan bagaimana dan apa yang dirasakan oleh Hosea. Hancur hatinya pasti, sudah pasti. Menyesal bisa jadi. Dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi Hosea, Allah memerintahkan kepadanya dengan mengatakan, pergi cari Gomer. Cari dia. Temukan dia. Dan bawa pulang dia. Apa Ibu bisa bayangkan seorang nabi, seorang yang kudus, seorang yang dipandang suci, Hosea, harus pergi mencari istrinya yang pergi kepada laki-laki lain. Oh, ini sama saja merendahkan dirinya. Saudara bisa bayangkan dan visualisasikan dalam pikiran kita masing-masing. Dia datang dari satu rumah ke rumah yang mungkin orang bilang sepertinya istrimu di rumahnya si itu. Lalu dia datang bertanya di sana dan bertanya, istriku mana? Mungkin orang akan tertawa melihat Hosea dengan mengatakan, kasihan kau, istrimu tidak ada di sini. Baru tadi 3 jam tadi dia sudah pergi lagi dengan laki-laki lain. Lalu Hosea pergi lagi mencarinya dan bertemu lagi dan menanyakan, di mana istri saya? Menjadi bahan tertawaan orang sudah pasti. Direndahkan sudah pasti. Tetapi Hosea mau melakukan itu dalam ketaatannya kepada Allah ketika Allah katakan pergi dan bawa pulang istri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kenyataannya bahwa ternyata Gomer sudah dikuasai oleh orang lain. Sehingga tidak mudah bagi Hosea untuk membawanya pulang. Yang pada akhirnya hal itu dijelaskan di dalam ayatnya yang kedua. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Hosea harus membayarnya. Hosea harus menebus Gomer agar Gomer dapat dibawa pulang kembali. Ini sebuah realitas yang sangat menyedihkan bagi seorang Hosea. Tetapi sekali lagi ia harus membayarnya, ia harus menebusnya dalam ketaatannya kepada Allah Israel yang mengutus dan memerintahkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa cerita ini sesungguhnya menggambarkan hubungan Tuhan dengan bangsa Israel. Bagaimana berkali-kali bangsa Israel itu meninggalkan Allah. Satu ketika mereka hanya kepada Allah dengan setia beribadah kepada Allah, memberi diri mereka kepada Allah. Tetapi di lain waktu mereka bersundal dengan menyembah Allah-Allah lain.
Mereka melakukan bukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi mereka melakukan yang menurut mereka benar untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Dan hari ini, kalau masa lalu ini menggambarkan hubungan Tuhan dengan bangsa Israel, maka hari ini cerita ini ingin menggambarkan hubungan Tuhan dengan kita semua. Bagaimana juga di dalam kehidupan kita ini berkali-kali kita menyakiti hati Allah. Hari ini kita datang beribadah kepada Allah, tetapi di lain hari kita percaya dengan kuasa-kuasa yang lain. Hari ini kita menyembah kepada Allah, tetapi di lain hari kita percaya dengan ramalan-ramalan. Kita percaya dengan paranormal. Kita percaya dengan kekuatan-kekuatan di luar kuasa Allah. Hari ini kita mengaku taat dan setia kepada Allah, tetapi di lain hari kita melanggar dan melawan perintah-perintah Allah. Dalam realitas seperti itu, apakah Tuhan datang menghukum saudara dan saya? Allah perintahkan anaknya, pergi, bawa mereka pulang. Siapa Hosea? Ini menggambarkan gambaran masa depan Tuhan Yesus. Allah perintahkan kepada anaknya, pergi, bawa umatku pulang. Apakah ada yang harus Tuhan Yesus bayar ketika dia mencari umat Allah agar mereka diselamatkan? Ya. Dia membayar dan menebusnya di atas kayu salib. Siapa Gomer? Saudara dan saya. Dan Allah perintahkan pada Tuhan Yesus, pergi, bawa mereka pulang. Bapak Ibu, kalau kita membaca dan merenungkan secara mendalam bagian firman ini, betapa luar biasanya dan betapa dalamnya kasih Allah kepada manusia. Sekalipun manusia berkali-kali berzina di hadapan Allah, meninggalkan Allah, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kuasa-kuasa dunia ini, tetapi Allah tetap datang mencari manusia untuk membawa mereka pulang. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 di sana dikatakan demikian. Saya bacakan buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Allah tidak bilang kepada Gomer, cari. Allah tidak bilang kepada Hosea, cari Gomer dan hukum dia. Tidak. Allah juga tidak katakan kepada Tuhan Yesus, cari umatku dan hukum mereka. Tidak. Tapi Allah katakan bahwa mereka pulang. Bahwa mereka kembali ke jalanku. Bawa mereka kembali ke rumahku. Betapa besar kasih Allah di dalam hidup ini bagi saudara dan saya. Sekalipun sekali lagi, berkali-kali kita menyakiti hati Allah. Apa respon kita dengan peristiwa ini? Saya ingin mengajak kita membuka satu nats. Dalam pertama Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Mari kita lihat sama-sama. Ini menjadi respon kita sebagai orang percaya setelah kita melihat betapa besar kasih Allah terhadap saudara dan saya, terhadap kita semua. Pertama Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 dia katakan demikian.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sampai di situ. Jelas disampaikan pada ayatnya yang ke-11. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah tidak minta yang begitu banyak dari kita. Allah tidak menuntut balasan yang begitu panjang daftar permintaan dari Allah apa yang harus kita lakukan setelah pengorbanan yang Allah lakukan melalui putranya. Tidak. Allah hanya mau katakan, haruslah kita juga saling mengasihi. Dalam teks ini, maka kritik bagi kita. Kalau Allah saja mau mengampuni, Allah memerintahkan Hosea untuk membawa pulang Gomer. Allah memerintahkan Tuhan Yesus untuk membawa pulang umatnya dan menyelamatkan. Di tengah keberdosaan Gomer, di tengah keberdosaan orang-orang Israel, di tengah keberdosaan umatnya, Allah katakan, aku mengutus bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Lalu mengapa hari ini engkau meminta cerai dari suamimu karena suamimu berselingkuh? Mengapa engkau meminta cerai dari istrimu karena istrimu berselingkuh? Bukankah engkau juga sudah berselingkuh di hadapan Allahmu dan berzina dengan Allah-Allah yang lain? Lalu mengapa hari ini engkau tidak bisa memaafkan orang yang bersalah kepadamu? Mengapa engkau tidak bisa mengampuni sementara Allah tidak menghukummu di tengah-tengah dosamu? Allah justru mengampunimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari belajar dari firman. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, mari lakukan apa yang Kristus ajarkan. Kerjakan apa yang Kristus kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Hosea terluka benar, tetapi Allah memerintahkannya untuk mengampuni Gomer. Secara jasmani, di atas kayu salib Yesus juga terluka, dicambuk, dipaku. Tapi hanya satu kata yang keluar dari dia ketika dia merespon peristiwa penghukuman yang tidak seharusnya dia terima. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka lewat firman Tuhan malam ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan mengutus kita semua di tengah keluarga, di tengah jemaat, dan di tengah masyarakat untuk mengampuni dan mengasihi mereka yang sudah berbuat salah. Denganmu, dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, ampuni, kasihi mereka, bawa pulang mereka. Maka dengan melakukan itu sungguh firman Tuhan mengatakan, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ampunilah, maka Bapakku yang di sorga akan mengampuni kamu. Saya percaya dan saya meyakini, ketika kita sebagai seorang pribadi yang bersedia mengasihi, mengampuni, dan memaafkan sesama kita, maka saya mengaminkan engkau layak untuk diselamatkan,
dan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. NKB 34 bait pertama dan kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Musim yang panas, wujudnya yayan, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi akan setiamu tak berselah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh kasih-Mu. Kami semua dianugerahkan pengampunan, menyucikan dan menguduskan kami, melayakkan kami di hadapan melalui karya Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah membayar lunas dan menebus kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Malam ini kami belajar dari cerita firman tentang Hosea dan Gomer. Bapa Sorgawi, pimpinlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dari hari lepas hari kami boleh semakin baik di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih setia dan taat kepada-Mu.
Bahkan dalam teladan kasih-Mu, kami belajar juga untuk mengampuni dan memaafkan serta mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Jauhkan kami dari keinginan untuk menghakimi, bahkan menghukum orang lain. Tetapi biarlah di dalam kasih kami menjadi pribadi-pribadi yang bersedia dengan rendah hati merangkul dan mengampuni, memaafkan, serta menunjukkan jalan Tuhan kepada mereka. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikanlah kami garam dan terang, berkat di tengah-tengah kehidupan ini, baik dalam keluarga, jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Bapa di dalam sorga, kami bersehati berdoa bagi seluruh pelayanan gereja GPIB, Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Tuhan berkati seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini, agar gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap pribadi, setiap keluarga menjadi saksi-saksi yang hidup. Kalau hari ini kami sudah memulai pelayanan ibadah keluarga dan dimulai dalam setiap minggu oleh tiap 3 sektor di dalam gedung gereja ini, maka kami mohonkan Tuhan memberkati kami semua dan tetap menganugerahkan hikmat dan pengetahuan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kalau ibadah ini boleh dimulai di hari Rabu ini, dalam kebersamaan setiap 3 sektor. Oleh sebab itu hamba mohonkan berkatilah jemaat-Mu yang hadir dalam gedung gereja ini dan juga mereka yang beribadah dari dalam rumah mereka masing-masing. Berkati mereka semua Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak-anak, kepala keluarga, opa, oma, anak cucu, saudara bersaudara, berkatilah mereka semua Tuhan. Agar dalam kehidupan mereka yang mereka jalani, mereka boleh merasakan dan mengalami kebaikan cinta kasih Tuhan tidak pernah usai di dalam hidup mereka. Dalam cinta kasih-Mu itu, mereka belajar untuk mencintai dan mengasihi sesama mereka. Cukup-cukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Jangan biarkan di antara jemaat-Mu ini ada yang berada dalam keadaan lapar, kekurangan. Tetapi biarlah masing-masing mereka berkecukupan dan satu dengan yang lainnya saling menopang dan menjadi berkat. Oleh sebab itu hamba mohonkan berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati usaha-usaha mereka ya Tuhan. Yang dari dalamnya mereka boleh menuai akan berkat dan kasih. Bapa Sorgawi, dalam segala pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih. Bahkan ketika ada di antara jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit dan lemah, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka akan disembuhkan dan dipulihkan. Kami bersyukur atas semua berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Hari lepas hari, usia yang Tuhan tambahkan, kekuatan kesehatan, makanan, minuman, pakaian,
segala kebutuhan hidup kami dicukupkan. Kami bersyukur juga atas kehidupan persekutuan yang saling mengasihi dan menopang memperhatikan satu dengan yang lainnya, atas kehidupan keluarga-keluarga yang saling mencintai dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Bahkan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, kami bersyukur atas segala hikmat yang Tuhan nyatakan kepada para pemimpin kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini, sehingga kami boleh mengalami satu perjalanan kehidupan yang baik. Untuk itu berkatilah para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para kepala daerah. Tuhan berkati mereka semua bersama dengan keluarga mereka. Bapa di dalam sorga, sampai hari ini kami masih bergumul dengan situasi COVID-19. Bahkan segala jenis varian virus lainnya. Satu hal yang pasti, mohonkan hikmat-Mu tercurah bagi kami, umat manusia di atas dunia ini, bangsa Indonesia ini juga. Sehingga dalam hikmat-Mu kami boleh taat melakukan protokol kesehatan dan dijauhkan dari segala virus yang ada. Terima kasih Bapa Sorga. Hamba berdoa untuk tuan rumah sektor pelayanan 1 dalam ibadah keluarga ini dan para presbiter yang bertugas, organis pemandu lagu, tim adaptasi kebiasaan baru, tim multimedia, koster, pegawai kantor majelis jemaat, semua mereka bergandengan dengan jemaat-Mu yang hadir, yang memberi diri dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Hamba meyakini sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup mereka. Dari anak-anak sampai orang tua. Berkat-Mu bersama dengan mereka semua dan hamba bersyukur untuk itu. Terima kasih Bapa, pakai kami, utus kami agar dalam kehidupan ini kami boleh senantiasa hadir di tengah-tengah umat-Mu yang membutuhkan penghiburan, membutuhkan topangan. Kami senantiasa ada untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa dan syukur kami. Kami juga berdoa secara khusus bagi persembahan pujian yang akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan kepada Pak Yonas dipersilakan.
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat, mari kita berdiri. Mohon maaf. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai jana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk beberapa penyampaian yang sifatnya sebagai warta Jemaat. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pertama pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J. Mbage, pelayan liturgi, dan selaku tuan rumah diaken dan penatua sektor pelayanan 1, organis saudara Samuel, saudara Samuel, Sarana Mual, kemudian pemandu lagu Esa, Batilete, dan tim multimedia. Satuan Tugas Praktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satelit AKB, atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan pada hari tanggal Rabu 12 Mei 2021 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Penatua Lydia di Elndunka, pelayan liturgi selaku tuan rumah diaken dan penatua sektor pelayanan 4, pemandu lagu Ibu Evin Saputrete Paslah, organis saudara Jackson Kekisina, tempat gedung gereja Bahtera Kasih, sektor 4 sampai sektor 6 hadir secara daring atau onsite, sektor 7, 10, 1 dan 3 hadir secara daring atau online. Ibadah Pelkat PKB secara luring dan onsite. Ibadah Pelkat PKB GPB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 7 Mei 2021 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J. Mbage, pelayan liturgi Bapak John Deko dan Bapak Hewi Arisoni Taman Datu, pemandu lagu Bapak Henrik Batilete, organis saudara Samuel Sarana Mual, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Untuk itu mohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara luring dan daring pada ibadah tersebut. Dan yang ketiga, ibadah Pelkat PKB secara luring dan onsite. Ibadah Pelkat PKB GPB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 11 Mei 2021 waktu pukul 19.30. Pelayan firman Bapak
Pendeta Robert Jembagi, pemandu lagu Ibu Fani, saya organis Saudara Asep Pegurai, tempat gedung gereja GP Baktal Kasih. Untuk itu mohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara luring dan daring pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GP Baktal Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 5 Mei 2021, pelaksana harian Majelis Jemaat, Ketua 4 Penatua Hendrik Asa Rumpai, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Dan sekaligus terima kasih buat jemaat sekalian yang sudah hadir pada malam ini, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan mari kita dengarkan amanat pengutusan. Hiduplah damai sejahtera Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kamu dengar tentang mengasihi dan mengampuni. Lakukanlah itu di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, ku dengan kata, juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga bersama dengan Putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.